Podam kang manggono wis aji iki plesiro sik. Omamu tak umbang, tak omong tak resiki ngono. Terus kalau udah kelar Iya, ya. omamu nek resik bali omane tak telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangeni Channel dan tentunya masih bersama kita berdua. Saya di Ajeng Yayang Dan saya Ari Wisangeni. Apa kabar para pecinta Tosan Haji dimanapun kalian berada, apapun keadaannya, semoga selalu kabar baik yang kita terima ya Pi ya. Amin. Oke, seperti biasa edisi kali ini tentunya kita kembali lagi untuk mengulas pusaka Pi. Namun Ya. mohon bersabar dulu. Sebelum kita mengulas pusaka ada pertanyaan atau apapun yang perlu kita tanggapi Pi. Ini dari Muhammad Kidzir Pi. Ya. Gini katanya, Kalisa Pen memang ori-ori sepuh mas, tapi ya ada kurangnya mungkin penyampaiannya, diperhalus sedikit. Jadi seperti itu Bi. Bahas pamor Pandito Bolo Pandito atau Rojo Abolo Rojo ujung gunung karena mirip seperti itu Pi. Kalau pembahasan Rojo Abolo Rojo Pandito Bolo Pandito kapan-kapan aja kalau sudah ada kerisnya. Kalau masalah penyampaiannya ya insya Allah saya tetap akan belajar. Tapi kalau kok disuruh lemah ya ndak, nek kerasi tetap tapi kasari sing dilangi ae. Sebenarnya kita itu juga gak bermaksud kasar ya Pi. Mungkin karena pembawaan lahir kita dari sononya kebetulan kompaknya kayak gini gitu ya. Kawan norok. Ya gitu. Oke. Jadi masalah pamor bola rojo kita gimana Pi? Terus kapan-kapan sih ae. Oke, next time ya. Sudah kita pantau guys. Jadi ditunggu aja pokoknya. Nggak usah nunggu lama-lama. Keris yang berwarna Solo dari kayu Timoho ini, handle juga Solo. Ketika seorang melihat sebuah keris ini tanpa sebuah pemahaman, pasti ngomong ini keris biasa. Tapi jika orang sudah paham, istimewa keris itu mas, ketokane biasa. Penilaian sebuah pusaka itu nggak cukup dari wong mek gedapure keluru saya, wong mek gandike polos saya, tapi dari berbagai hal. Contohnya pusaka ini, pamornya langka, di tengahnya kayak semacam pusar bumi atau kul buntut ini, dan kayak dikasih segitiga gini. Jujur saya belum tahu ini jenis pamor apa, tapi biasanya ini pamor dengan pamor apa? Perlindungan. Bayamu, kesuwen. Iya, kenapa seorang Ari Wisangeni bisa tidak memahami pamor? Bagaimanapun juga guys, kita berdua ini hanya manusia biasa ya, yang tentunya masih banyak mempunyai kekurangan. Dan lagi, kalau masalah pamor itu kan bonus ya Pi ya. Ya bukan bonus. Kan pusakanya kan ori gitu loh. Lah, iya nek ori tapi pamor kan kon keliru nek ketika kon ngomong pamor itu adalah bonus, enggak. Terkadang orang itu memiliki keperluan, kepentingan untuk golek pamor iki ngono. Ketika pamor kita susah iki pamor apa ya? Suwen langsung isoterine ae. Wayamu. Ya. Menurut saya ini meskipun bentuknya itu cukup normal panjang, kategori panjang ya Pi ya. Ya lumayan nih. Lumayan panjang. Tapi menurut saya ini bisa dibilang jimat Pi. Fungsinya jimat gitu. Jadi kalau begitu di bawah itu akan lebih tokcer lagi. Tapi ya bukan berarti harus dibawa kemana-mana, itu enggak. Begitu urgent dibawa itu apa ya, isoternya lebih berasa gitu lebih. Amin. Itu karena kenapa saya bilang ini termasuk jimat? Karena bisa, istilah orang Jawa itu malati Pi. Ketika orang itu berniat jahat kepada pemilik pusaka ini, itu kayaknya tuh ada niat gitu Pi. Wis orang itu gak seneng aku sama orang itu. Nah, orang rasani itu pasti ada temennya Pi.
Kalau sendiri itu namanya batin, Kak, ngerasain Iya. itu. Nah, begitu kita dapat teman, mau ngerasain itu kayaknya langsung di-cut, Bi. Jadi hilang. Jadi kita nggak, padahal udah niat banget, udah total niat. Begitu ketemu temennya, wes berencana mau ngerasain itu, tiba-tiba cut gitu, hilang gitu, Bi. Jadi nggak nemu jalan gitu, seperti itu. Sesuai pengalaman saya pribadi, keris ini memiliki energi untuk membingungkan orang yang berniat di hati, kuat sekali. Kuat untuk membingungkan orang. Mungkin Itu baru ini loh, Bi, baru mikir loh, Bi. Belum sampai melaksanakan. Iya. Mikir aja. pokoknya nggak disalahgunakan. Mungkin wong nagih utangnya bingung kata komai. Jadi istilahnya orang Jawa itu begitu mikir itu langsung disingget, Bi. Bab kerezekiannya ki ya apa? Kerezekiannya ada kerezekiannya. Kan saya yang unik-unik aja yang saya Oh iya, sebutkan, Bi. nek rezeki Yang mesti saya- ono. Ya wis lah. Jaya Jaya Wijayanti jumenenge satriya utama Reja Mulya Bumi Pertiwi Wis mau ngomong cek energinya apa durung aku, Mang? Wis mari ya. Belum. Jadi ulangi lagi. Berarti Ya wis, berarti monggo sampean cek energinya. Pusaka Madura Sepuh iki. Wis. Oke, selanjutnya ke pertanyaan apa pusaka, Bi? Sembarang wis. Oke, mohon bersabar. Oke, ini dari pertanyaannya, Pi ya. Ya. Ini dari Dedi Aji Prawiro Negoro, Pi. Wah, cukup panjang ini. Gini, Mas, review pamor pari sawuli dong. Maju terus buat Ari Wisanggeni Channel. Atur nuhun. Sebelumnya saya minta maaf karena pamor pari saulir. Sebenarnya itu pamor pari saulir, bukan sauli saada. Orang-orang itu banyak salah penyebutan dalam sebuah pamor ataupun apapun lah. Ketika kita sudah salah menyebut, maka secara filosofi susah ketemu. Pari saulir itu pari yang alah mesak. Sebatang. Nah, ngono iku lho. Maksudnya itu Sauli? seperti buka ono sauli, Oh, mungkin beda istilah, Pi. bukan ya aku nggak paham aku. Kena saulir gini loh. Umpama gini, kita ngomong rokok sebatang. Nah, iya itu bukan ya satu batang. Ya. Ngono lho. Umpama ya kita ngomong buah ya satu buah, dua buah ngono. Jadi kadang istilahnya emang apa? Sauli, Sakwuli. bukan sauli. Saulir. Kadang orang juga mengatakan pundak sak Tegal, nek pundake sak Tegal iki lho pundake sapa ae. Kadang-kadang Jadi- gitu. Jadi gini ya, apapun bahasa kalian, tahu kan yang kita maksud saulir itu berarti satu batang, bukan satu ikat ya. Pari kan ada apa jenenge? Lah, lah. Nah, iku jenenge saulir ngono lho. Bukan satu biji tapi saulir iku sing ya Satu hitungannya. batang pohon gini ya. Ya emang, saya ulangi lagi ya, ketika kita salah penyebutan sebuah nama, filosofinya nggak ketemu. Seperti tadi, banyaklah orang penyebutan itu salah, jadinya ya nganu, kadang-kadang ya asal aja. Gawe ilmu cocok logi, ilmu godak gathuk. Ketika lu 5, cocok ya iki Pancasila ada 5, rukun Islam ada 5 gitu kan. Karena nggak memahami sebuah pusaka iki mang. Ingat pusaka memiliki pakem sendiri dan kehidupan yang di luar pusaka juga memiliki pakem sendiri. Jangan ini ya, pas enaknya aja. Ini ngambil dari sini pas yang enak-enaknya aja. Buat perhitungannya itu sama kalau gitu ya, Pi ya. Iya. Jadi sekali lagi jangan termakan omongan-omongan sing selalu menggunakan ilmu gathuk. Ada lagi apa pamor apa dapur tak menang itu, Pi. Nah, yo sing pamor raja tak menang lho. Lah, nek wis rajane gak menang lah apa kon ngingu kerise. Yang lebih tepatnya raja
ada yang kalau Raja Pamenang masih masuk akal, Raja Pawenang masih masuk akal. Kalau Raja Tak Menang, ya saya bingung kerisnya blok. Saya kepingin tahu sebenarnya gejala awalnya itu bagaimana bisa keluar seperti itu gejala awalnya bagaimana? Ketika sumbernya itu udah melengsek, ibaratnya kita belok 1 mili aja, ntar ke anak turun kita ya tambah semakin jauh dan semakin jauh, ngono lho. Tadi hati-hati, iki sing bener pamori opo, itu bahasanya itu harus tepat, ngono lho. Apalagi orang-orang yang sudah terpercaya itu harus lebih ini ya, Pi ya, harus lebih kompeten lagi. Gitu. Ya, wis berikutnya ketahuan-tahuan ngalor ngidul. Langsung pertanyaan lagi? Ya. Oke, ini dari Zayid Rahadian. Mengingat kisah keris sengkelat yang melegenda juga, mengapa jarang keris sengkelat berkamarogan dalam pembuatannya? Mohon babar keilmuannya Om Ari Wisanggeni gitu. Siapa imam jenenge? Zazid Rahadian. Untuk saudara Zazid Rahardian, anggapan sampean ketika ngomong kenapa sengkelat jarang berkinata, sama itu dibilang bener ya bener, salah ya enggak. Sebenarnya keris Kamarogan itu semuanya jarang, semuanya langka. Nogososro Kamarogan ya langka, Singobarong Kamarogan ya langka. Kenapa keris-keris Singobarong Nogososro itu yang Kamarogan begitu banyak berkeliaran? Karena itu terlalu banyak permintaan. Umpama orang permintaan nih sengkelat Kamarogan ya gawe no syarat-syarat, dibikinkan sebanyak mungkin. Jadi sebenarnya keris apapun kalau sudah berkinata Kamarogan itu susah, apapun itu. Kalau ada yang pernah nunjukkan Om yang Jimbe Kamarogan, tak jamin itu 100% nggak bakalan ono. Iku jenenge akal-akalan. Kita harus tetap menggunakan logika. Keris-keris Kamarogan, itu keris-keris sangat-sangat eksklusif lah. Nggak semua orang bisa memilikinya. Jadi yo, nggak segampang itu keris-keris Kamarogan. Keris Kamarogan harganya 100 juta. Nogososro Kamarogan harganya 100 juta, 150 juta. Sekali lagi dan tak ulangi lagi. Kalau harganya segitu, bawa sini. Blok A7 Taman Permata Indah, taman sepanjang Sidoarjo. Karena nggak ada. Biar kalau ada sengkelat Kamarogan, udah bawa sini. Nggak ada. Harga segitu, bukan nggak ada barangnya loh ya. Dengan harga segitu. Nek ono, aku yo gelem. Tak tuku nih. Kan ngono. Jadi sekali lagi berpikirlah tajam seperti ujung keris. Ojo terlalu gampang percaya sing ngono-ngono kuwi. Ini berlaku bagi siapa saja ya, Pi ya. Kita nggak tebang pilih mau pokoknya pusakanya ori benar-benar Kamarogan bawa sini semua, bukan ini berlaku untuk ABC, enggak, semuanya aja. Itu kapan hari ada penjual WA di pembeli saya di depan saya, Mas Nogososro Kamarogan 70 juta. Nah ori sak truk tak tuku kabeh. Bukan saya sombong, tapi saya yakin gak bakalan ada barangnya sopo sak truk Nogososro Kamarogan. Sekali lagi bukan saya sombong, tapi karena saya yakin gak bakalan ada. Pusaka Kamarogan itu pasti pusaka bukan beleng-beleng tapi ya. Kalau sampai ada satu truk itu nggak tahu berkah yang kayak apa, nggak tahu lagi. Bu saktine sundul langit paling wong. Ya itu dia masalahnya. Yang nggak Kamarogan aja susah nyarinya yang ori, apalagi Kamarogan. Lah, nggak ada lawan. Kurang satu, Pi. Kita gas aja langsung pertanyaan. Nanti kita ke pusaka. Oke. Kurang satu ya. Ya. Ini dari Didi Aliminatobi. Ya. Mas Ari mau tanya, kalau jamas keris apa harus
Ini kocak, Pi. Mas Ari mau tanya, kalau jamas keris apa harus memindahkan kodamnya, Pi? Angel. Angel. Nah ini sekedar pemberitahuan aja ya, di koleksi Ari Wisanggeni itu di koleksi Ari Wisanggeni itu kurang lebih itu 300-an, katakanlah segitu ya, Pi, ya, kurang lebih 300-an. Kebayang nggak guys, kalian itu ngebayangin nggak kalau kita mindahin kodamnya itu loh butuh berapa lama? Yo ati pindahi, kodame ngelencer sik, Bro. Kok mau tak umbahe ngono. Oke, Pi, bisa dijelaskan, Pi. Biar nggak nantinya kedepannya biar nggak salah paham juga, Pi, ini nggak salah pengertian. Gini, kita itu nggak usah ngomong kodam-kodaman dalam masa keris. Ketika kita berniat baik untuk sebuah keris ini, contohnya meminyai, terus menjamas, Ustaz, pokok niat kan dalam hati udah tahu dia, oh niatnya wong iki ngresiki pusaka. Terus kita nggak usah ngomong aneh-aneh, kodame tak pindah lah, kodame kocok. Oke, saya tambahin ya, Pi, ya. Jadi pusaka itu kalau benar-benar original itu jangan kalian menganggap itu kayak bongkar pasang, jadi bisa dipasang, bisa dibongkar, bisa dipindah apalagi. Jadi selama niat kalian baik itu ya wis nggak apa-apa lah, nggak harus dipindahin. Assalamualaikum. Saya ulangi ya. Keris pusaka yang sepuh, original atau nom-noman, pokoknya yang termasuk pusaka. Kita nggak usah ngomong kodam-kodaman sing kalau iya kemau, kalau dijamas kodam itu pindah enggak lah, wis. Nggak perlu. Wis. Jangan dibikin ribet gitu ya, kayak mikir mindah kodam. Kalian nanti ribet menyediakan tempat mau dipindah kemana coba, bisa. Udahlah itu nggak usah dibikin ribet kayak gitu. Karena niat pusaka itu tak tahu niat kita kayak bagaimana itu tahu. Makanya kalau kalian niatnya nggak baik, bisa jadi juga kualat, itu sudah banyak contohnya. Iya. Di sini aku ya dam kodam Kang Manggono wis aji iki plesiro sik, omamu tak umbah, tak omamu tak resiki ngono. Tapi kalau udah kelar iya, gitu ya. Omamu nek resiki bali omane, kok tak teleponmu. Oke, selanjutnya ini tadi terakhir pertanyaan. Selanjutnya ke pusaka lagi ya. Pusaka yang kedua ini berwarna sandang malaikat, handle kendit. Pusaka kebulajer. Banyakan orang selalu meremehkan keris-keris berdapur kebo. Tapi yo, nek keboning ini ya beda. Ini sangat-sangat besar. Bertangguh Cirebon. Monggo sampean cek energinya langsung. Ada pamor tangkis ini. Semacam pamor perlindungan dan kerezekian. Ini besar nih barang ini. Jaya Jaya Wijayanti, jumenenge satriya utama, reja mulya bumi pertiwi, jer anggemi luhur ing pakarti, Sang Hyang Surya kang sumun. Udah sering saya membahas kebulajer. Langsung yang ini isoter ini aja, wayamu. Oke, saya senang kalau megang pusaka, karakter-karakter pusaka seperti ini nih. Begitu dikeluarkan dari warangkanya itu udah bla 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 gitu, itu udah terlihat. Oke, perlu kalian ketahui ya, yang namanya perlindungan itu bukan hanya orang yang kerjaannya di lapangan aja, Pi. Contoh perlindungan yang perlu sekali sesuai sama profesinya dong, Pi, perlindungan. Iya. Nah, untuk pusaka ini cocok, maksudnya ini lebih ke tuan tanah yang berhubungan sama tanah, entah itu sawah, ladang, pokoknya perkebunan, entah apa itu. Entah tuan takur. Nah, pokoknya ini bagaimana bekerjanya perlindungan kalau profesi kita tuan tanah atau tuan takur atau apa itu hubungannya sama itu ya, Pi, ya. Itu bagaimana? Nah, ini melindungi si pemiliknya itu agar ya perlindungannya agar sawahnya terjaga, Pi, rezekinya itu terjaga.
agar sawahnya tidak kena hama. Paling nggak separah-parah bagaimana orang yang tidak memiliki pusaka seperti ini, Pi. Tapi kebo iki termasuk istimewa dari ukuran 40 cm, lebarnya juga lebar ini. Biasanya kalau pusaka itu istimewa memang seperti itu, Pi. Iya. Karena dia kan ibaratnya kan komposisinya itu banyak, Pi. Jadi terlihatnya itu gampang loh, seperti itu. Salah satu ciri pusaka istimewa itu seperti itu, Pi. Jadi ini bagaimana melindungi Tuan Takur itu tidak. Jadi perlindungan itu nggak harus yang kerja lapangan atau harus yang bepergian, itu nggak ya guys. Jadi apa ya, juragan petani itu gimana tepatnya, Pi? Yo, Juragan Empang. Juragan petani, juragan empang udah biasa. Juragan petani pun ada perlindungannya guys. Salah satunya seperti itu. Pusaka berikutnya. Oke, berarti ini yang terakhir ya. Ada 3 pusaka ya di sini kali ini ya, Pi ya. Berwarangka Ladrang Sulu. Keris dapur Carang Soko. Carang Soko bener, Jiro Lupat Monem Tuwa ya bener. Carang Soko Pamor Toyo Soko Toyo. Pamor Lawi Saukel. Ya, contohnya seperti ini. Lawe, saukel, pari, saulir, gitu. Bukan pari sauli, salah. Nek, ya contohnya seperti ini. Lawe, saukel. Monggo sampean langsung cek energinya. Jadi apapun intinya bahasa kalian itu yang dimaksud pari saulir itu tadi ya, paris batang. Kalau yang meskipun beda bahasa ya, selama maksudnya itu padinya cuman itu tadi batang, ya itu. Wayamu, sawen. Ini tadi udah adem ayam, giliran begini langsung bergerak ini, Pi. Kenapa nggak yang adem-adem ayam semua gitu, Pi? Cukup berasa bikin panas. Ini menurut saya pusaka petarung yang sangat luar biasa ini, Pi. Apalagi yang mau disampaikan, Pi? Ya kan sampai petarung ngono, Dok. Ya memang ini buat petarung, Pi. Gini ya, kalau saya menyampaikannya itu bukan kadang-kadang kenapa cuman begitu. Setiap pusaka itu guys punya privasi sendiri-sendiri. Ada yang ya maunya itu nggak usah dipublikasikan seperti itu, Pi. Bukan saya nggak mau publikasikan, ya udah cukup saya ini yang bisa connect, yang bisa tahu. Bukan ada kalanya terjadi seperti itu guys, bukan saya nggak mau menyampaikan. Karena berpusaka itu karakternya juga sama kayak manusia, Pi. Ada yang dipublikasikan itu malah senang, ada yang malah pencitraan, ada yang low profile, yang Ya wis. kelihatannya Cukup. enjoy seperti itu. Oke, ada yang mau ditambahin? Cukup. Oke, para pecinta Tosan Aji dimanapun kalian berada, demikian tadi 3 pusaka yang ternyata ada surprise-nya, yang depan-depan adem ayam, yang belakangnya ternyata greget banget ya. Dan tentunya masih dari koleksi Arisan Demi. Disinilah gudangnya pusaka sepuh Dan berkualitas. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian ya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam kita pusaka. Dari ombe pajelena masih banyak ong kule olena.
tonala pada moleh montengku dari ombak pajelena masih banyak aong kule olena Dumun ajeli odina orang majengan bentak ombak capo angin salasingan Dumun ajeli odina orang majengan bentak ombak capo angin salasingan Lersa aler lersa alir 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 Lersa aler lersa alir 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 kok napa lece paling nyaman paling nyaman juko asin loro sapa lece paling nyaman paling nyaman ora sak sotiken Lersa aler lersa alir 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 Lersa aler lersa alir 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 kok napa lece paling nyaman paling nyaman juko tenggiri Nengku apa lece paling nyaman paling nyaman ningku campur sari Lersa aler lersa alir 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 Lersa aler lersa alir 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 Jaya Jaya Wijayanti jumenenge satriya utama Reja mulya bumi pertiwi jer anggemi luhur ing pakarti Sang Hyang Surya kang sumunan madangi jagat kang gumelar pratanira satriya utama pangarepipun bangsa sanuswantara ngasta pusaka lan teteking jiwa mandegani kridaning satriya lampahira kekehing pakarti dadi suri tulodo kagem sesami Norawike musike kahanan tohing nyawa ngemban jejebahan angugemi jajaking pranatan kagem manusa bangsa hangrengkuh kamulyan Sang Hyang Surya kang sumunar amadangi jagat kang gumelar pratanira satriya utama pangarepipun bangsa sanuswantara ngasta pusaka lan teteking jiwa
raganing satriya lampahira kekehing pakarti dadi suri tulodo kagem sesami Nora wike mosi kahanan tohing nyawa ngemban jejibahan angu gemi jejeking pranatan kagem